Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah bersama direktrisnya kader kesehatan sekota Madiun nih ya. Kak Yuni. Ada Kak Yuni Ernawati. Beliau adalah Subkor PUKBM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Kak Sari Cantik. Yes. Beliau ini adalah orang terkaya nomor 2 ya. Kalau kemarin ada Bu Gita karena pembiayaan kesehatan. Nah ini ada juga tentang pembiayaan tapi upah kader gitu ya Bu. Upah kader. Oke Bu Yuni, kalau ngomong soal posyandu, nah ini kan posyandu ini merupakan salah satu UKBM ya. Iya. Selain Poskeskel kalau nggak salah ya, Poskeskel, Poskesdes, kemudian posyandu balita, posyandu lansia, posbindu PTM, bener nggak sih Bu? Iya, pada saat ini masih tersegmentasi program. Arahnya nanti penyebutannya hanya posyandu Kak Sari. Karena nanti arahnya ke integrasi pelayanan kesehatan primer. Waduh, yang lagi anget-angetnya ya, meskipun udah nggak panas tapi masih anget. Anget dan terus anget selama trennya ke arah ILP semua ini ya. Kalau ILP tadi ya disampaikan Bu Yun nanti terintegrasi gitu ya, nggak akan tersegmen seperti program tadi ya. Nah, nanti akan judulnya adalah posyandu gitu aja. Posyandu. Kalau di Surabaya penyebutannya posyandu keluarga karena sasarannya siklus hidup. Tapi secara pedoman itu pos pelayanan terpadu. Jadi posyandu seperti itu Kak Sari. Oke. Jadi kalau di posyandu yang baru ini nih Bu, yang ILP nih, yang integrasi layanan primer. Nah, ini kan apakah keterampilan kader? Ini kan kita ngomongin keterampilan kader ya. Nah, ini ada bedanya nggak sih keterampilan kader dengan posyandu yang dulu dan posyandu yang sekarang ini? Bagaimana ini Bu? Iya. Terima kasih Kak Sari Cantik. Jadi kalau membahas posyandu integrasi layanan primer, memang kalau kurikulumnya workshop atau pelatihan bisa sampai 5 hari Kak Sari. Oh ini nanti kita nggak usah sampai 5 hari ya Bu? Enggak, kita nanti Kak Sari menyesuaikan, kita sharing aja, kita sama-sama belajar. Jadi untuk keterampilan dasar kader, khususnya posyandu di bidang kesehatan, itu ada 25 keterampilan dasar Kak Sari. Yang sudah kita kupas kemarin ya, ada 3 sepintas, sepintas. Nah ini lebih dalam lagi kita menguliknya gitu. Betul, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan Kak Sari, karena kalau terlalu rinci mungkin nanti bisa mengikuti workshop, orientasi seperti itu. Jadi untuk keterampilan dasar kader posyandu itu berawal dari adanya kebijakan pemerintah pusat Kak Sari bahwa saat ini posyandu di Indonesia itu diarahkan untuk melakukan atau melaksanakan posyandu integrasi layanan primer atau posyandu ILP. Nah, Kota Madiun sudah mengawali kemarin soft launchingnya di Posyandu Mawar, Kelurahan Sogaten. Nanti kita insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan launching dan kita persiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Jadi tuntutan ke depan harapannya semua kader secara terus-menerus dapat dilakukan pembinaan, pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas kader sehingga harapannya semakin lambat laun kader itu harapannya memiliki 25 keterampilan dasar gitu Kak Sari. Saat ini mungkin nanti kita diskusi atau sharing sedikit satu keterampilan saja Kak Sari. Dari 25 nanti kita sharing satu gitu ya. Satu dulu aja Kak berarti Sari. Ini episode 1 gitu ya untuk keterampilan kader nih. Karena nanti akan ada 25 episode. Jadi episode 1 kali ini mungkin kita sedikit mengupas untuk keterampilan yang pertama Kak Saria. Keterampilan yang pertama itu terkait menjelaskan pengelolaan posyandu gitu. Jadi kan keterampilan pengelolaan posyandu itu ada 4 Kak Sari. Dan yang pertama adalah menjelaskan pengelolaan posyandu.
Nah, kader itu walaupun di Kota Madiun itu sudah expert ya, sudah pengalaman, excellent semua kayaknya ya. excellent. Ketika diminta untuk menjelaskan pengelolaan posyandu, kadang masih bingung. Nah, itu nanti kita refresh lah untuk ini supaya kader-kader kita di Kota Madiun semakin pinter, karena kita kan nanti harapannya 25 keterampilan dasar kader itu dimiliki oleh satu orang kader, Kak Sari. Wah, nanti suhunya itu, suhu ya ini ya. ya. Jadi strata kader itu ada Purwa, Madya, dan Utama, itu yang sudah pernah kita bahas. Apabila kader itu memiliki 25 kompetensi dasar, itu dia sudah top, paling top. Jadi dia sudah punya strata kader utama. Ya betul, utama ya. Purwa, Madya, Utama. Jadi yang harapan ke depan semua kader posyandu itu stratanya utama semua, Kak Sari. Jadi yang ada 5 golongan besar ya, Kak Sari. Yang pertama adalah keterampilan pengelolaan posyandu. Di sini ada 4, Kak Sari, yang harus dipelajari keterampilan dasarnya. Jadi ada tadi baru 1 ya Bu Yun ya, keterampilan kader posyandu. Ya. Di dalamnya ada 4. Ya. Jadi di 5 golongan besar. Ada 4 lagi. Jadi gini, biar nggak bingung ya. Kan ada 25, 25 totalnya. Tetapi kalau kita golongkan per jenisnya, per keterampilan, itu yang pertama ada 5 golongan besar, Kak Sari. Yang pertama adalah keterampilan pengelolaan posyandu. Ini ada 4 keterampilan di dalamnya. Dari 25 tadi. Terus yang kedua, keterampilan bayi balita. Begitu. Ini ada berapa ya? Ada yang tahu mungkin tadi? Ada 7, Kak Sari. Okay. Ya, saya juga menghitung ini, Bu. Ada 7 menghitung kan. Saya juga menghitung keterampilan kader. Jadi tadi sudah berapa? 4 sama ditambah 7, 11. Iya, 11. Itu yang golongan yang kedua yang terbesar itu adalah apa tadi? Keterampilan bayi dan balita. Ya, keterampilan bayi dan balita. Tuh. Kemudian yang kriteria atau golongan yang besar lain, yang ketiga itu adalah keterampilan ibu hamil, ibu menyusui. Itu ada 6, Kak Sari. Ya. Berarti 11 ditambah 6, ada 17. Kita pelan-pelan aja. Iya. Masih sisa banyak nih dari 25. Iya. Terus yang berikutnya, yang keempat, golongan besar yang keempat lainnya dari yang 3 tadi, sekarang yang keempat itu adalah keterampilan usia sekolah dan remaja, Kak Sari. Itu ada 3. Berarti 17 ditambah 3 20 kurang 5. Ya, yang kelima ini yang 5 item ini adalah keterampilan usia produktif dan lansia, Kak Sari. Ada 5 item lagi ya. Gitu, Kak Sari. Tapi kita hari ini baru 1 rumah besar ya, nomor 1 tadi ya. 1 rumah besar dan 1 subnya, bukan sub ya penggolongan besarnya tadi, terus 1 keterampilan saja. Kan penggolongannya itu 5 kan, Kak Sari? Ya, yang penggolongan keterampilan pengelolaan posyandu itu ada 4 keterampilan. Itu kita bahas 1 aja. 1 aja. Iya. 1 tadi adalah menjelaskan pengelolaan posyandu. Nah, ini bagaimana nih untuk menjelaskan pengelolaan posyandu? Tadi disampaikan Bu Yun ya bahwa belum semua kader sudah excellent semua ya untuk prakteknya. Tapi mungkin untuk penyampaiannya. Ya, ketika ini kan nanti kader sudah ini ya, sudah pinter-pinter semua. Ketika dia dinobatkan mendapatkan strata Purwa atau
madya atau utama itu kan melalui proses uji kompetensi kader. Gak cuma ASN aja yang ada ukomnya ya, ternyata kader juga ada ukomnya ya. Iya. Jadi nanti yang akan melakukan wawancara menanyakan tentang keterampilan itu adalah tenaga kesehatan dari puskesmas, seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kader akan menjelaskan sesuai best practice-nya selama ini dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, kebanyakan terkadang itu untuk menjelaskan pengelolaan posyandu itu memang perlu pemantapan lagi Kak Sari, dan memang ini kan hal baru ya dalam arti konsep integrasi layanan primernya. Jadi memang perlu belajar lagi. Kita pun tenaga kesehatan nggak boleh bosen-bosen untuk terus belajar, khususnya posyandu integrasi layanan primer. Seperti itu Kak Sari. Jadi kita hanya membahas satu ini, satu keterampilan dulu dari 4 keterampilan pengelolaan posyandu. Oke, di mana ada 4 item ya yang tadi disampaikan Bu Yun. Nah, salah satunya adalah dapat menjelaskan posyandu di era transformasi kesehatan. Ya. Jadi uji kompetensi tadi terkait satu keterampilan dasar yang kita bahas saat ini, yaitu kader bisa menjelaskan pengelolaan posyandu itu melalui berbagai tahapan, termasuk wawancara ketika ditanya oleh petugas puskesmas untuk bukti bahwa bisa menjelaskan Kak Sari. Nah, ini penjelasan tentang pengelolaan posyandu itu para kader harus menjawab 4 pertanyaan. Ya, kan mudah cuma 4. Oh iya, betul. 4 itu kalau IC banyak Bu Yun. Iya, ingat dosen waktu di kuliah dulu ya. Coba jelaskan penyediaan air bersih, itu aja. Itu bisa per HVS berlembar-lembar begitu. Kan dosennya juga masuk kelas nggak bawa. Itu padahal udah open book ya? Nggak boleh open book. Oh, nggak boleh open sesuai ya yang kita ingat. Dosennya nggak bawa apa-apa, hanya menyampaikan lisan, yaitu essay Kak Sari. Oke, tadi disampaikan Bu Yun ada 4 item lagi ya di salah satu keterampilan kader tadi. Ya, jadi 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan yang harus dikuasai oleh kader dalam menjawab pertanyaan ini. Kalau bisa menjawab dengan sesuai, itu dia punya satu skill, yaitu keterampilan menjelaskan pengelolaan posyandu. Apa saja pertanyaan itu? Seperti yang disampaikan Kak Sari, bisa menjelaskan posyandu di era transformasi layanan kesehatan. Memang nggak harus redasinya harus saklek begitu ya, harus letterlek gitu enggak. Jadi memang paling enggak kader bisa memahami untuk posyandu di era transformasi layanan kesehatan itu seperti apa. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kalau ini saya boleh melihat ya, supaya kader-kader yang menonton ke podcast hari ini, di sini ada pertanyaan menjelaskan posyandu di era transformasi kesehatan. Nah, itu jelaskan aja bahwa untuk di era transformasi kesehatan ini posyandu melakukan integrasi layanan primer. Jadi pelayanan posyandu itu berbasis siklus hidup dan dikuatkan dengan kunjungan rumah oleh kader, dilakukan secara terencana. Seperti itu konsepnya, berbasis siklus hidup dan ada kunjungan rumah Kak Sari. Jadi poin kuncinya di situ Kak Sari. Kalau sekarang kan semua berbagai UKBM yang ada, jadi masih tersegmentasi program kan. Iya, betul. Sebelum era transformasi layanan kesehatan primer ini, di era transformasi kesehatan itu semua program, apakah itu program kesehatan ibu dan anak,
program termasuk bayi balita, program lansia, program usia produktif atau USIPRO, anak sekolah remaja, itu semua dalam satu wadah posyandu gitu. Jadi tidak tersegmentasi program lagi Kak Sari untuk pelayanannya, berbasis siklus hidup. Seperti itu Kak Sari. Oke, jadi tadi disampaikan ada 4 item pertanyaan dan jawabannya harus dikuasai oleh kader ya. Tapi kalau untuk UKOM sendiri ya, uji kompetensi kader sendiri Bu, ini ada dilakukan secara berkala atau memang di awal aja sebelum dilaksanakan ILP ini Bu? Iya. Jadi untuk UKOM, ujian atau uji kompetensi kader ini memang harus dilakukan secara bertahap dan harus dibuktikan gitu ya Kak Sari dalam implementasi ILP. Ya mungkin kalau mampu kita kan ya kalau melakukan kegiatan itu juga yang rasional ya Kak Sari. Jadi ketika persiapan ILP itu kader itu ternyata sudah terlatih, kemudian sudah diujikan itu lebih baik Kak Sari. Tetapi kalau tidak nanti bisa secara bertahap, bisa beriringan untuk dilakukan terus-menerus peningkatan kapasitas kadernya seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Tidak nunggu stratanya ada dulu baru nanti ILP, tidak. Jadi kita berproses aja sambil jalan nanti bisa dilakukan peningkatan kapasitas kader seperti itu. Kemudian yang penting lagi Kak Sari, di dalam pelaporan kami di program UKBM itu ada pelaporan yang dilaporkan melalui websitenya Kementerian Kesehatan. Jadi ada microsite posyandu aktif. Dan di situ ketika ada kader yang sudah mempunyai strata Purwa, Madya, Utama itu harus diinput Kak Sari, dilaporkan seperti itu. Jadi ini dimonitor terus oleh Kementerian Kesehatan. Ini Kota Madiun masih berapa ya ini? Masih Purwanya cuma sedikit nih. Nah itu ada feedback, evaluasi. Nah kita ke depan terus dipantau ini karena itu masuk menjadi laporan di microsite posyandu aktif. Jadi kader yang sudah strata utama masukkan kan sudah bainim Kak Sari. Iya, betul. Jadi semua kader posyandu udah bainim masuk di data itu ya Bu ya? Betul. Jadi semua data bainim kader harus memang tuntutannya dari Kementerian Kesehatan dimasukkan dalam pelaporan microsite posyandu aktif. Jadi memang termasuk nomor HP-nya, kemudian dia sudah punya strata kader apa itu diinputkan. Tetapi kalau belum mempunyai berarti ya masih nihil kan. Jadi hanya berapa yang sudah Purwa, kemudian Madya, Utama seperti itu Kak Sari ya. Oke, tadi disampaikan Bu Yun ya ada 4 pertanyaan tadi disampaikan. Yang pertanyaan adalah pertanyaan pertama itu adalah bisa menjelaskan posyandu di era transformasi. Gampang itu ya sebenarnya ya. Itu kalau yang udah tahu Bu Yun. Kemudian yang kedua itu bisa menjelaskan tentang pelayanan posyandu siklus hidup. Jadi sudah sampaikan ya mulai dari bayi, balita, remaja sampai lanjut usia. Pertanyaan yang kedua mungkin ini bisa saya bacakan ya. Supaya nanti ujiannya nggak grogi, kadernya ini udah ada contekan soal gitu. Udah ada contekan soal. Yang pertama tadi kader bisa ini ya menjelaskan posyandu di era transformasi kesehatan. Itu tadi kunci jawabannya sudah saya spill ya untuk sedikit saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kader menjelaskan paket pelayanan di posyandu seluruh siklus hidup. Jadi apa aja yang paket-paket yang diterima oleh sasaran siklus hidup itu Kak Sari, kader bisa menjelaskan. Kemudian kader juga bisa menjelaskan persiapannya posyandu seperti itu. Jadi persiapan pelaksanaan posyandu ILP itu seperti apa? Itu pertanyaan keempat Kak Sari. Ketiga ya. Kemudian yang keempat menjelaskan pemantauan pelaksanaan posyandu itu seperti apa. Jadi kalau 4 pertanyaan ini terjawab dengan sempurna, berarti berhasil untuk satu keterampilan menjelaskan
pengelolaan posyandu. Seperti itu Kak Sari. Oke, tadi disampaikan Bu Yun ini kalau saya lihat di sini ya, ada sedikit perbedaan gitu ya, bukan sedikit perbedaan, memang berbeda ya paket untuk sasaran masing-masing sasaran ini. Ya Bu Yun, mungkin bisa disampaikan nih. Apa aja sih paketnya nih yang didapat para sasaran ini, mulai dari bayi, balita sampai lansia nih Bu Yun. Jadi kalau menjelaskan paket itu nanti mungkin lain waktu akan kita ini kan Kak Sari ya, akan kita apa ya? Karena gini Kak Sari, untuk langkah pelayanan di Hari Buka Posyandu itu kan ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah 5. Di masing-masing meja langkah Kak Sari sekarang. Sekarang langkah ya. Oke. Dari langkah 1 itu di masing-masing sasaran ya Bu Yun? Jadi gini, langkah 1 itu kan ada pendaftaran ya. Dan kan tadi minimal 5 kader ya. Iya. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 itu ada satu kader. Ya, berarti semua minimal 1 maksudnya, bukan 1. Maaf, saya koreksi, minimal 1 ya, minimal 1. Lebih berarti boleh ya Kak Sari. Nah, di dalam pendaftaran ini itu biasa kan ada form pendaftaran, ada apa ya, form registrasi ya, kemudian ada nomor antrian. Terus kemudian ada form pencatatan. Biasanya di sini ada kartu bantunya Kak Sari. Ya, jadi ini sesuai apa teman-teman di Puskesmas, kader-kader itu sudah punya inovasi biasanya yang sudah berjalan posyandu ILP-nya, di langkah 1 sudah disediain gitu. Per siklus hidup udah ada Kak Sari. Jadi form-form registrasinya udah ada. Oke, jadi udah ada sendiri-sendiri gitu ya bukunya untuk masing-masing sasaran ya. Per siklus hidup ya. Per siklus hidup per orang itu sudah ada kartu bantunya. Kemudian langkah kedua itu kalau bayi balita kan jelas penimbangan ya Kak Sari, kemudian pengukuran panjang badan, tinggi badan, kemudian di langkah yang kedua itu yang dulu mungkin disebut meja 2, sekarang kita mulai melemaskan lidah, bibirnya masih meja ya, udah langkah. Ya, langkah 2 itu termasuk menginformasikan hasil Kak Sari. Jadi di langkah 2 itu untuk bayi balita paketnya adalah balita atau bayi itu ditimbang, penimbangan kan? Iya. Kemudian pengukuran panjang badan atau tinggi badan, seperti itu. Ini paket yang didapatkan apabila sasarannya itu bayi balita di langkah 2, seperti itu Kak Sari. Tapi kalau sasaran ibu hamil, kemudian ibu nifas, ibu menyusui, remaja, usia dewasa, kemudian lansia, itu juga ada paketnya. Paket yang untuk ibu hamil sama usia subur, wanita usia subur ini biasanya ada pengukuran lilah selain penimbangan berat badan, tinggi badan, kemudian pengukuran lingkar perut, kemudian hitung indeks massa tubuh IMT, kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, seperti itu di langkah yang kedua. Jadi pengukuran ya. Jadi langkah 2 itu, kalau langkah pertama kan pendaftaran. Langkah kedua itu penimbangan atau pengukuran sama deteksi dini resiko Kak Sari. Ya, kalau dia ibu hamil berarti dia dapat penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lila, lingkar perut, IMT, pemeriksaan tekanan darah, dan informasi hasilnya disampaikan di langkah 2. Ya. Kemudian untuk remaja juga demikian dan seterusnya. Seperti itu Kak Sari. Oke, jadi memang mungkin kadernya harusnya lebih banyak juga ya Bu Yun ya kalau ini LP, karena tadi disampaikan Bu Yun bahwa ini adalah siklus hidup. Jadi mulai dari bayi, balita sampai lansia ini tergabung jadi satu gitu ya. Bisa tergabung jadi satu ketika itu memungkinkan untuk
tempat sumber daya yang ada itu memungkinkan, boleh Kak Sari. Tergantung kesepakatan aja Kak Sari. Apabila tempatnya luas, kemudian kadernya itu banyak, itu boleh dalam 1 hari melaksanakan posyandu ILP. Tetapi kalau ada keterbatasan, mungkin tidak terlalu luas, apalagi kan ini saat ini kan masih nunut-nunut di rumah warga ya posyandu. Jadi ya penyesuaian aja, kita sepakati dengan lingkungan, kader, kemudian dalam pendampingan nakes disepakati bagaimana. Apabila itu disepakati, minggu pertama itu untuk sasaran bayi balita sama ibu hamil menyusui misalkan. Minggu keduanya posyandu, bukan posyandu ya, sasaran lansia misal. Minggu ketiganya anak sekolah dan remaja, boleh Kak Sari. Kemudian minggu keempat misalkan usia produktif karena banyak. Ternyata seperti di posyandu Mawar kemarin, pada saat ya ini semacam uji coba ya Kak Sari karena belum launching ya. Jadi kita nanti evaluasi satu wilayah posyandu itu 1.000 lebih kemarin Kak Sari. Ya, ini kadernya nggak tidur nih Bu Yun. 1.000 lebih itu kehadirannya lumayan bagus, 20%-an Kak Sari. Di uji coba awal kemarin, dan itu pun kadernya penuh effort atau usaha yang lebih ya Kak Sari, mulai pagi atau mungkin Haminnya jelas sudah menyiapkan. Ini pada saat hari hanya itu mulai pagi sampai selesai baru sore setengah tigaan sudah mulai ini ya, kemas-kemas gitu Kak Sari, selesai kemas-kemasnya. Itu pun yang hadir 20% lebih dikit, itu tepatnya berapa ya kemarin, itu perkiraan yang saya tangkap dari teman-teman di lapangan, itu sudah luar biasa Kak Sari. Itu pun sudah cukup gobios ya Kak Sari. Yang biasanya cuma 30 balita gitu ya, sekarang tambah banyak lagi ya, gitu ya. Jadi kan 1.000 ternyata di situ Kak Sari. Kalau mungkin di setiap wilayah kerja posyandu belum tentu sama juga ya. Kalau di posyandu Mawar Sogaten itu banyak yang USIPRO Kak Sari. Jadi sekitar 600-an ada ini saya datanya ya. Itu data yang kami dapatkan dari teman-teman puskesmas seperti itu. Jadi ternyata USIPRO itu memang banyak di posyandu yang selama ini mungkin belum ya Kak Sari, hanya permasalahan posyandu yang saat ini ada kan terfokus di bayi balita saja. Bayi balita dan lansia ya. Iya, dan lansia. Untuk usia produktif ini kemarin agak kesingsal gitu ya. Nah ini mulai saat ini ada pospindu sebenarnya Kak Sari. Betul. Cuman beberapa posyandu balita yang masih tersegmentasi program belum tentu ada pospindunya di situ. Oke, baik. Berarti belum semua pospindu PTM itu ada di semua posyandu balita. Gitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya untuk sasaran usia produktif itu saat ini mungkin belum tercover semuanya, walaupun ada upaya-upaya yang sudah maksimal dan kita mendapatkan penghargaan kan kemarin untuk usia produktif capaiannya paling tinggi itu. Oke. Nah ini berarti kan semuanya ini kan nggak luput ya, nggak luput. Yeah. Ini hasil dari peran para kader-kader kesehatan nih Bu Yun ya. Ini berarti sebelum hari buka posyandu ini sudah effort sekali ya. Iya betul Kak Sari. Ini yang kemarin saya ini kan ya, kami dapatkan usia produktif itu 612 Kak Sari. Oke, 612 yang hadir sekitar 20% ya. Dari total 1.000. Kalau iya itu total Kak Sari. 1.000. 600 tuh yang hadir ya? Itu 600 itu sasaran usia produktif di wilayah kerja posyandu Mawar Sogaten yang sudah kita uji cobakan kemarin, dan teman-teman luar biasa, kader-kader juga luar biasa, support dari kelurahan, lintas sektor itu sangat luar biasa. Ini masyarakat ini juga sangat luar biasa ya, karena dengan adanya kegiatan ini ternyata juga banyak juga yang hadir gitu. Betul. Ya. Ini lansianya juga lumayan Kak Sari, lansianya 153, kemudian
anak sekolah remaja itu 136. Malah balitanya ini cuman berapa nih ya? Bayi balitanya cuman 72 Kak Sari. Jadi saat ini kita hanya terfokus di bayi balita. Pada sasaran-sasaran yang siklus hidup yang lain itu mungkin belum secara maksimal tercover gitu Kak Sari. Oke, dengan adanya ini, nah jadinya tercover gitu ya. Apalagi tadi dapat dukungan dari lintas sektor, lintas program yang lain, kemudian didukung juga oleh masyarakatnya yang sangat luar biasa. Adanya kegiatan ini ternyata juga hadirnya juga banyak gitu ya. Nah ini tidak lepas juga dari peran kader Posyandu nih dan lintas sektor yang mendukung pelaksanaan dan Oke, nah ini tadi sedikit ya Bu Yun, kalau sebelum hari buka Posyandu kan pasti sudah effortnya ya menyiapkan segala sarana dan prasarana. Betul. Kemudian setelah hari buka Posyandu juga ada kunjungan rumah gitu ya Bu Yun? Iya, jadi yang tidak hadir gitu ya? Ya betul. Kalau saat ini kan kita sudah biasa ya untuk mendengar sweeping bayi balita yang tidak datang penimbangan gitu ya. Nah untuk ke depan di Posyandu ILP itu pasca hari buka Posyandu, kader kita itu mempunyai peran penting dalam hal kunjungan rumah. Jadi sesuai kasusnya dan itu rutin dilaksanakan, mana-mana yang perlu dikunjungi rumah sehingga bisa terintervensi untuk kesehatannya semuanya Kak Sari. Jadi kayaknya itu gampangannya begini, satu kader itu punya anak bimbingan gitu ya? Punya kakak atau kakak yang didampingi, jadi punya wilayah kerja, dia mendampingi berapa kakak gitu Kak Sari. Ini kayak bulurah ya. Harus apal ini. Harus apal. Jadi makanya untuk Posyandu ILP ini kita bersepakat untuk di Kota Madiun itu untuk pemetaannya dilakukan dalam waktu dekat ini Kak Sari. Jadi nanti ada ini salah satu upaya untuk penataan ulang kelembagaan Posyandu di Kota Madiun. Jadi kalau tentang LKD itu insya Allah kita berproses dengan lintas sektor, dengan Pokjanal. Sementara ini kan masih UKBM ya, masih UKBM. Insya Allah kita ke arah LKD, mudah-mudahan seperti itu. Seperti itu Kak Sari, prosesnya. Sangat pelan-pelan tapi pasti gitu ya, meskipun belum semua kader mungkin bisa uji kompetensi tadi menguasai 25 keterampilan gitu ya. Bukan berarti kita jalan di tempat nggak ILP, tapi kita berproses terus. Nanti sambil ILP pasti ini ya langsung secara alamiah pasti bisa menjelaskan by doing. Learning by doing. Ya, jadi itu di langkah 2 Kak Sari. Nanti langkah 3 kan pencatatan, kemudian langkah 4-nya itu pelayanan kesehatan, langkah 5-nya penyuluhan. Ini kalau dikupas itu bisa sampai 5 hari Kak Sari. 5 hari 5 malam nanti kita nggak tidur. Yang jelas di langkah yang 3 dan 4 itu harus ada nakesnya Kak Sari. Jadi minimal 1 kader plus 1 tenaga kesehatan. Begitu juga di langkah 4, minimal 1 kader dan 1 nakes, seperti itu minimal ya. Nah ini silahkan para kader-kader. Nah ini sebelum UKOM silahkan belajar ya atau melihat podcast ini, terutama yang keterampilan 1 ya. Tadi sudah di-spill sama Bu Yuni, ada kata-kata kunci, kata-kata mutiara ya untuk menjelaskan atau menjawab 4 pertanyaan di keterampilan yang pertama. Jadi yang penting Kak Sari, pokoknya iso jawab Posyandu di era transformasi kesehatan. Itu pertanyaan 1. Pertanyaan kedua, bisa menjelaskan paket layanannya. Walaupun mungkin tidak letterlock atau boleh buka, tapi yang penting paham lah Kak Sari. Nggak perlu hafalan ya. Paham. Kalau buka-buka nggak apa-apa. Bahkan kader itu kalau penyuluhan tuh diwajibkan membuka buku KIA. Jadi sambil buka. Iya, jadi pakai alat peraganya buku KIA. Bukan berarti kader pinter menjelaskan tuh ngelontok, bisa ngomong tanpa tanpa teks gitu. Enggak. Jadi kader itu kalau penyuluhan, kalau edukasi itu pakainya ya buku KIA itu sesuai usianya yang mau diedukasi.
Jadi apa letak-letaknya? Oh ini kita mau mengedukasi ibu hamil nih. Oh yo di halaman ini. Nggak apa-apa sambil baca dijelaskan nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi bukan berarti harus melontok. Yang penting paham dan tahu letak-letaknya materi itu ada di buka Amanah seperti itu Kak Sari ya. Terus yang ketiga pertanyaan mengenai persiapan pelaksanaan posyandu, otomatis sudah pinter lah. Sebelum hari H itu mau ngapain, kemudian hari hanya apa, berapa langkah yang tadi saya sepil 1 sampai 5 dan seterusnya. Kemudian setelah hari buka juga ngapain aja, yang jelas kunjungan rumah kan begitu nggih. Kunjungan rumah, kemudian pemberdayaan masyarakat, kegiatan-kegiatan lain itu nanti bisa dipelajari sambil bukan sambil berjalan nih, sambil waktu berjalan. Kalau sambil berjalan nanti susah ya. Karena sambil praktek tadi ya, learning by doing. Iya. Pertanyaan keempat itu menjelaskan pemantauan pelaksanaan posyandu. Nanti kader posyandu itu kan juga melaksanakan PWS, pemantauan wilayah setempat Kak Sari. Nanti hasilnya dari posyandu itu dilaporkan ke Pustu atau Nakes wilayah. Dan di situ apa yang perlu di follow up, nah itu kita pantau terus seperti itu. Jadi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya otomatis update gitu ya. Update dan terpantau. Harapannya semua kesehatan di wilayah kerja posyandu seluruh siklus hidup itu bisa dipantau kesehatannya sehingga mendapatkan penanganan yang tepat, intervensi yang tepat, dan tidak ada yang terabaikan Kak Sari, hak-haknya diterima untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Oke. Ini mungkin hari ini kita sampai di sini di keterampilan satu ya, Bu Yuni ya. Spillnya tadi sudah ada kata-kata kuncinya. Silahkan nonton lagi di podcastnya Kawan Diska untuk yang keterampilan 1. Dan nanti kita next ada episode yang kedua, keterampilan yang kedua, begitu ya Bu Yuni? Insya Allah Kak Sari. Oke. Terima kasih Kak Yuni atas waktunya hari ini. Sama-sama Kak Sari, cantik. Direktris kader kesehatan ya, brand ambassador. Dan sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Tetap di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Bye-bye.